نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari ini Allah mempertemukan kita di salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengambil warisan yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa al-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini mari untuk sama-sama kita membaca salah satu kutub ataupun kitab kecil yang ditulis oleh seorang ulama di masa ini, yaitu Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan perlu kita ketahui secara singkat, Syekh Abdul Razak insyaallah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, karena beliau hampir setiap tahun beliau mengunjungi Indonesia, walaupun ke Aceh belum sampai, namun ke Pekanbaru, ke Jakarta, di Masjid Istiqlal itu beliau sering, ya, ketika beliau mengunjungi Indonesia. Dan umur beliau kurang lebih hampir 60 tahun, ya, walaupun anda melihat wajah beliau, subhanallah, masih kelihatan muda, ya, karena belum ada jenggot yang putih dan lain sebagainya. Namun umur beliau
hampir 60 tahun lebih kurang. Dan sampai dengan detik ini beliau masih saja mengajar ya di Jami'ah, demikian juga di Masjid Nabawi. Dan ini adalah kelebihan ya yang dimiliki oleh ulama-ulama yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi walaupun sampai tua mereka masih diberi pikiran yang jernih dan akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari sifat pikir. Demikian juga ayah beliau Syekh Abdul Muhsin, dalam keadaan ayah beliau sudah tidak bisa melihat lagi, cacat matanya. Namun sampai saat ini Syekh Abdul Muhsin masih saja mengisi di Masjid Nabawi. Beliau mengisi Sahih Al-Imam Al-Bukhari sampai sekarang dalam keadaan beliau duduk di atas kursi roda. Ya, untuk bayangkan anaknya aja 60 tahun, kira-kira umur ayahnya berapa tahun, ya kan? Artinya sudah sangat tua. Namun yang ingin kita katakan di sini bahwasanya ulama-ulama Ahlus Sunnah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari-hari tua mereka itu mereka sibuk mengajarkan ilmu, sibuk mengajarkan Al-Quran, sibuk mengajarkan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai menjelang wafat mereka. Kita melihat jauh ke belakang apa yang menimpa sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau meninggal dalam keadaan ketika apa yang menimpa pada beliau itu ditusuk, dalam keadaan beliau memimpin sholat bersama para sahabat yang lain. Ya, artinya beliau disakiti dalam keadaan beliau bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tusukan tersebut yang mengantarkan beliau kepada kematian, kepada wafatnya beliau. Kemudian kita melihat setelah beliau adalah Utsman bin Affan. Demikian juga Utsman, ya, beliau dalam keadaan membaca Al-Qur'anul Karim, ya, dan masuk kepada beliau adalah orang-orang Khawarij, ya, orang-orang yang membenci Islam walaupun mereka mengklaim ya diri mereka adalah bagian dari Islam, menuduh Utsman orang yang melakukan KKN, ya, nepotisme dan lain sebagainya, sehingga Utsman bin Affan pun mereka bantai dan mereka cincang dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran, artinya sedang beribadah sampai di menjelang akhir wafat beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga demikian, ya. Kemudian juga kita melihat lagi setelahnya kepada para yang jauh dari para tabi'in, misalnya setingkat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian beliau juga, wafat beliau adalah setelah beliau mengajarkan ilmu hadis, mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid beliau. Karena Al-Imam Syafi'i beliau menimpa pada beliau apa yang dinamakan dengan ambiyah, ya, keluar darah banyak, sehingga menyebabkan beliau meninggal dikarenakan banyak duduk. Beliau sibuk mengajarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian juga kita melihat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, demikian juga, ya, beliau di dalam memurajaah ahadis, ya, beliau makan kurma sampai larut malam, ya, dalam keadaan beliau memurajaah hadis. Beliau pun sampai menjelang wafat beliau. Dan kita melihat zaman sekarang seperti Syekh Mukbil, dalam keadaan beliau dirawat di rumah sakit, ya, berbaring, yang orang lain tidak boleh masuk padanya, namun beliau masih tetap memberi tausiah lewat telepon, ya.
yang lain mendengar di luar. Ini dalam keadaan berbalik menjelang detik-detik wafat kematian beliau. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, beliau pun dalam keadaan menjelang wafat pun masih sempat memberikan faedah, ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada umat, ya. Itulah keadaan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul berjalan di atas sunnah, berbeda dengan orang-orang yang diulamakan, ya. Subhanallah, mereka begitu mengkultuskan, namun ketika sakit ada orang yang mengingatkan untuk dia melakukan sholat, malah dilarang oleh anaknya, tidak usah, ya. Abu saya dia sudah pintar, sudah tahu cara sholat enggak? Coba perhatikan, ya. Dirawat berhari-hari di rumah sakit, enggak sholat, padahal dia seorang yang dianggap sebagai ulama karismatik, namun meninggalkan sholat. Ini dia, ya. Berarti ini namanya ulama palsu, ya, ulama palsu. Karena kalau kita melihat Nabi sekalipun, ya, dalam keadaan beliau sakit dipapah ke masjid untuk melakukan sholat. Ini ikhwan fillah barakallahu fikum. Maka di sini kita ingin membaca sebuah kutip yang diberi judul, ya, oleh Syekh, beliau adalah Sifatu Ibadur Rahman, sifat-sifat ataupun tanda-tanda daripada hamba-hamba Ar-Rahman. Dan beliau di sini mengutip ataupun menjelaskan akhir-akhir ataupun ayat-ayat yang terdapat di akhir-akhir daripada surah Al-Furqan, ya, ayat-ayat di akhir-akhir yang terdapat di dalam surah Al-Furqan. Ayat-ayat ini yang beliau ini bahas, ya, penggalan-penggalan ayat ini yang beliau ini bahas. Dan secara umum perlu kita ketahui bahwa semua manusia, semua hamba itu adalah dia sebagai hamba Allah, ya. Dan itu memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia, kata Allah, demikian juga jin, melainkan mereka adalah untuk beribadah kepada itu, kata Allah, ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat manusia ini diciptakan adalah agar mereka memperhambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini beliau ingin menyebutkan sifat ataupun tanda-tanda daripada hamba Allah yang sebenarnya. Karena di sana dia sebagai manusia, namun dia tidaklah memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala layaknya seorang budak. Maka jangan heran Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga imam yang lain, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad, dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar wal dirham wal qatifa wal qamisa idza u'tiya rami wa idza lam yu'ta lam yarda. Perhatikan, di dalam hadis ini Rasul menyebutkan ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, ya. Padahal yang dimaksud hamba dinar dia juga sebagai hamba Allah. Namun ketika dia tidak memposisikan layaknya sebagai budaknya Allah, ya, namun dia lebih memposisikan menjadikan dia sebagai hamba bagi yang lain, maka Rasul mengatakan ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Di dalam kesehariannya bangun pagi dia hanya memikirkan bagaimana aku bisa mengumpulkan duit, itu saja, ya, itu saja. Setelah bangun pagi tanpa dia untuk menegakkan sholat, bahkan terkadang doa pun tidak dia baca, lupa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia terbangun di pagi hari.
langsung terlintas di benaknya bagaimana dia mencari uang, mencari kekayaan. Ta'isa abdul dirham, celaka juga hamba dirham. Kemudian wal qatifah, ya, hamba yang dia fokus pada pakaian-pakaian kemewahan, dan ini banyak terjatuh dari kalangan kaum ibu-ibu biasanya, ya. Dia berani kadang pinjam, ngutang, ya, untuk membeli pakaian kesukaannya. Bahkan dia terkadang tidak menghadiri walimah, ya. Padahal menghadiri walimah itu adalah hukumnya wajib. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia memanggil engkau untuk suatu makanan ataupun walimah, itu wajib untuk kita penuhi, dan itu adalah hak-hak seorang muslim yang harus ditunaikan kepada muslim yang lain, ya. Namun karena terkendala dengan baju yang kurang bagus, ya, akhirnya dia tidak berangkat, ya, dia meninggalkan kewajiban. Bahkan terkadang ada di antara manusia ketika saya mengambil dari ini, saya akan beli baju ini, ya, tanpa sedikit pun dia sisakan untuk dia bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hidupnya hanya dia berpikir bagaimana aku berpenampilan yang bagus, yang mantap, ya, sehingga dia diperbudak oleh keadaan yang demikian. Ada tak orang seperti ini? Banyak, ya, banyak. Kemudian Rasulullah SAW ta'isa abdul qatifah, ya, yaitu pakaian yang dicampuri dengan pakaian sutra. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu, uang yang dia cari, pakaian yang dia inginkan, baru dia lega, baru dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak didapatkan, maka dia tidak ridho. Ini kepada fiddin barakallahu fikum menunjukkan di sana banyak manusia-manusia yang dia tidak menjadikan dirinya layaknya sebagai hamba Allah. Maka kita pada kesempatan hari ini kita ingin membaca daripada tulisan beliau, ya, ciri-ciri daripada hamba-hamba ataupun ibadur rahman. Dan beliau menulis kutip ini sebenarnya hasil daripada khutbah-khutbah beliau, kemudian dikumpulkan menjadi satu kutip, ya, yaitu khutbah daripada Syekh Abdul Razak, kemudian ditulis dan dibukukan ke dalam bentuk kutip. Kita langsung membaca kepada muqaddimah, ya, pada halaman yang kelima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ini perhatikan, dan ini adalah kebiasaan para ulama, ya. Yang paling pertama adalah beliau selalu, dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Rasulullah, demikian juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, fa inna maqama ubudiyyah lillahi maqamun 'azimun. Maka ketahuilah oleh kalian, kata beliau, bahwasanya posisi jabatan seseorang dia sebagai hamba Allah, ya, sebagai hamba daripadanya Allah, sebagai budak daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah posisi yang paling agung, ya. Jadi kalau kita ditanya apa jabatan yang paling tinggi, maka jabatan yang tertinggi di dalam dunia ini bagi manusia adalah dia bisa memposisikan dirinya sebagai budak Allah. Itu yang paling tinggi. Enggak ada yang lebih tinggi dari itu.
Ini yang perlu kita ketahui. Karena kenapa? Bab ini adalah memposisikan tujuan ataupun hakikat dia diciptakan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Ketika dia mampu merealisasikan perkara tersebut, maka itulah posisi yang paling tinggi dan kedudukan yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Bal huwa asyraful maqamat allati imtadaha Allah azza wa jalla biha anbiya'ahu wa awliya'ahu. Bahkan posisi ubudiyah, posisi penghambaan diri hanya kepada Allah ini adalah merupakan semulia-mulia posisi yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan juga memuji para wali-walinya dengan posisi tersebut. Wa awafa ahliha li nafsihi fi ayatin adidah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan, mengkaitkan ya hamba-hamba tersebut kepada dirinya di dalam ayat-ayat yang banyak. Jadi sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah ini menunjukkan sesuatu tersebut memiliki kemuliaan. Ya, di sini di dalam kitab ini disebutkan sifatu ibadur rahman. Kata-kata ibadur rahman nanti akan kita lewati di dalam ayat Allah. Ya, Allah mensifati orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat tersebut sebagai ibadur rahman, menunjukkan bahwa kemuliaan dan keagungan yang dimiliki oleh hamba tersebut, karena Allah mengidhafahkan hamba ini kepada diri. Sebagaimana juga disebutkan Baitullah, ya, maka sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah memiliki keagungan, Ka'bah. Kemudian masjid, ya, masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tasyrifan lahum wa ta'liyatan limaqamihim. Ini tujuannya semuanya adalah dalam rangka memuliakan mereka dan juga meninggikan martabat ataupun kedudukan mereka. Ya, jadi kenapa Allah menyebutkan wa ibadur rahman? Allah sifati mereka, Allah nisbahkan diri-diri mereka kepada Allah itu dalam rangka untuk memuliakan hamba-hamba tersebut. Dan Allah ingin meninggikan ya kedudukan daripada hamba tersebut. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarif awsafan 'adidah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada orang-orang yang memiliki posisi ini, ya, dengan posisi yang mulia ini, dengan sifat-sifat yang baik, wasimatin mubarakah, dengan penamaan-penamaan yang barakah, fi nususin katsira, di dalam nas-nas yang banyak. Tujuannya apa? Liyajtahidal muslimu fi ittisafi biha, agar muslim yang lain, agar orang-orang yang beriman mereka memiliki kesungguh-sungguhan, bersungguh-sungguh untuk mereka menghiasi sifat-sifat mereka sebagaimana layaknya sifat-sifat hamba Allah. Itu tujuannya. Wal amal bimuktabaha, dan beramal, ya, daripada konsekuensi daripada seorang hamba Allah. Liyanal maqam ar-rafi', agar mereka meraih posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syarafal kabir inda rabbil alamin, dan kedudukan yang mulia ya di sisi Rabbul Alamin. Wa min abradil mawadhi'il allati dzakara Allah fiha awsafa 'ibadihi al-mu'minin fi siyaqin wahidin ma jaa'a fi khawatim suratil Furqan. Ya, dan yang paling sempurna, yang paling bagus, paling lengkap apa yang Allah sebutkan daripada sifat-sifat hamba-hamba yang mukmin ya di dalam satu tempat, yaitu apa yang telah datang fi khawatimi suratil Furqan, di akhir-akhir daripada surah Al-Furqan.
Jadi sebenarnya Syekh beliau ingin menjelaskan ya di akhir-akhir daripada surah Al-Furqan. Haitsu dzakara samaniyata awsafin, di mana di akhir-akhir daripada surah Al-Furqan tersebut disebutkan ada 8 sifat. Ya, perhatikan 8 sifat disebutkan di dalam satu konteks, di dalam satu tempat, yaitu di akhir-akhir dari surah Al-Furqan. Bada'aha biqawlihi, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ucapannya ya dengan ucapan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Perhatikan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di sini Allah memulainya wa ibadur rahman. Ini yang kita maksudkan tadi. Ya, dan hamba-hamba Ar-Rahman, siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, yaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi tanpa menyinggung orang lain, ya. Jadi kalau kita bahasa Aceh, ja belat tapak, bu belat punggung, paham ya? Kalau orang Aceh dulu dikatakan, kalau kamu berjalanlah semua tapakmu dan duduklah semua pantatmu. Jangan kamu singgung orang lain. Padahal dengan segini cukup. Ya, jangan sampai begini, sampai orang berdesak-desakan. Artinya dia berjalan dengan penuh kelembutan. Nanti akan dijelaskan panjang lebar tentang permasalahan ini. Wa fi hadza dalalatun ala 'azimin ikhtisasihim bima dalla 'alaihi hadzal ism min ma'anir rahmah. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa tentang agungnya, ya, sehingga dikhususkan bagi mereka dengan nama Ma'anir Rahman. Allah sebutkan kepada, Allah nisbahkan kepada ibadur rahman. Bagi rahmatihi hadahum lil iman. Maka dengan rahmat Allah lah mereka akan mendapatkan petunjuk kepada keimanan. Ya, jadi kita terbimbing mendapatkan hidayah, ya, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam. Ini karena rahmat Allah. Wa rabbahum ala ta'atir rahman. Dan seseorang ketika dia telah menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan warabbahu, mereka akan senantiasa terbimbing ala ta'atir rahman, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apabila dibangun di atas bimbingan yang benar, apabila bimbingannya dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Namun ketika bimbingan tersebut dibangun di atas hawa, ya, dibangun di atas khayalan ataupun dan lain sebagainya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan bimbingan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Contoh, ya, orang-orang sebagian kaum muslimin yang melakukan haji, mereka lebih memilih sholat di duduk di penginapan ataupun hotel. Alasan mereka, apa yang kita sholat itu? Bismillah, nggak dibaca, kurang juga. Akhirnya mereka sholat di mana? Di hotel. Alasan karena mereka imamnya tidak membaca Bismillah. Padahal Bismillah dibaca, cuma tidak dijaharkan, karena membaca Bismillah hukumnya wajib ketika seseorang membaca Al-Fatihah. Hanya saja tidak dijaharkan, tidak dibesarkan. Ada permasalahan kuno ini berselisih para ulama. Ya, ada di antara mereka yang memandang hadis ini tentang kuno adalah hadis yang sahih, sehingga mereka mengamalkan itu. Terserah mereka
Yang penting mereka bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau mereka mengatakan menisbahkan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i telah mengatakan idza shahhal hadis bahwa madhabi, apabila hadis sahih itulah madhabku. Kalau kita telah mengetahui hadis tentang punduk ini lemah, maka tidak boleh menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah berlepas diri. Demikian juga dalam makna yang lain. La yahillu li ahadin an ya'khudha anni hatta ya'lam aina akhadh. Tidak ada bagi seorang pun untuk mengambil sesuatu ucapan dariku, kata para imam, sampai mereka mengetahui di mana aku mengambil. Ini kita dibimbing, tidak boleh kita taklid. Ya, padahal sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kita mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Ya, kalau di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ya, artinya dia sudah sampai di Mekah, sudah sampai di samping Masjid Nabawi, namun dia tidak bisa mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi kalau bahasa kita, tidak ada rezeki di bibir pun yang sudah dekat di bibir pun jadi. Ini juga, ya, dia sudah mengeluarkan duit jutaan rupiah, waktu anak dan keluarganya sebagian kadang ditinggalkan di kampung halamannya. Ya, dia menuju ke Baitullah, namun sampai di sana hanya dengan sedikit perselisihan, ya, dengan sedikit bimbingan yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, akhirnya luput daripada dia untuk meraih kebaikan. Perhatikan, ya, dan tidak ada keberuntungan, ya, pada perkara yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, dia akan rugi dunia dan akhirat. Ya, contoh, ketika sebagian kaum muslimin mereka meyakini bolehnya membayar dengan beras bagi orang yang meninggalkan sholat. Nggak tahu saya di Sipil ini, di remote ini ada tak perlakuan seperti itu? Ya, kalau misalnya 5 tahun dia tinggalkan sholat, tolak lah. Ya, itu istilahnya sogok. Ya, istilahnya sogok. Ingin membayar denda katanya. Alasannya sama dengan puasa. Gimana sama dengan puasa? Orang hid saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan untuk mengqadha puasa, adapun sholat tidak diperintahkan untuk mengqadha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan yang genting, beliau tetap melakukan sholat. Gimana kita mengatakan boleh mengqadha sholat? Memang ada untuk mengqadha sholat kalau kita tertidur. Ya, misalnya di subuh malam mungkin kecapean, kita tidur jam 10 pagi baru bangun. Itu bangun langsung kita melakukan sholat. Itu boleh. Ya, namun bertahun-tahun dengan membayar duit, habis duit itu kan. Ya, kadang kebun tanah pun harus dijual. Dunia nggak dapat, akhirat lebih. Dunia yang seharusnya tanah atau misalnya 2 hektar, ya, bisa dimiliki dan dinikmati oleh anaknya yang ditinggalkan, yaitu anak yatim, namun habis. Ya, akhirnya apa? Dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat, karena memang nggak ada bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Syekh menyebutkan warabbahum ala ta'atir rahman. Mereka akan mendapatkan bimbingan, ya, untuk mentaati Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa husni taqarrubi ilaihi azza wa jalla, dan juga mereka akan senantiasa dan selalu memperbaiki kedekatannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Thumma addada sifatahum kulla sifatin mabdu'atin biqaulih walladzina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan sifat-sifat mereka. Setiap dari sifat itu dimulai dengan kata-kata wa, walladzina. Ini menunjukkan adalah kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan kata sambung. Dan ini kata sambung kan? Kalau yang tadi Allah menyebutkan wa ibadur rahman allati, tidak ada waw di situ, tidak ada walladzina. Namun setelah ayat-ayat yang berikutnya Allah menyebutkan walladzina, ya, artinya daripada sifat-sifat Ar-Rahman adalah ini, kemudian ini, kemudian ini. Wa khatamallahu hadha as-siyaq al-karim bi dzikri ma a'addahu lahu min thawabin 'azimin wa ajrin jazil. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini. Ya, konteks ayat ini dengan menyebutkan apa-apa yang telah dipersiapkan bagi mereka min thawabin 'azim, dan pahala yang besar, wa ajrin jazil, dan balasan jazilin ini yang tidak terhingga. Karena kan sering kan atau misalnya disebutkan syukran jazilan, ya, kalau bahasa kita terima kasih banyak. Kata-kata jazil ini sesuatu yang tidak terhingga, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa kita saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Berapa itu kan tidak terhingga. Nah ini juga wa ajrin jazil. Itu Allah akan membalas dengan balasan yang tidak terhingga. Ya. Wa jadirun bi kulli muslimin yas'a fi najati nafsihi wa sa'atiha ay yata'ammala sifat ibadir rahman allati waradat fi hadha as-siyaq al-mubarak. Maka sepantasnya dan seharusnya bagi setiap muslim yas'a fi najati nafsi, hendaknya mereka berusaha untuk meraih kesuksesan bagi dirinya, ya, wa sa'adatiha, dan juga wajib bagi mereka untuk meraih kesenangan dan ketenangan di dalam bagi dirinya. Ayyata'ammala sifat ibadah rahman, ya, agar mereka mentadabburi, memperhatikan, ya, mencermati sifat-sifat daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam konteks ayat yang bawah ini. Fa'arifa ma'rifatan jayyidah, maka hendaklah dia mengetahui dengan pengetahuan yang bagus. Tsumma yas'a ba'da dzalik fi tahqiqiha 'ala akmali wajhin. Kemudian hendaklah dia berusaha, setelah dia memperhatikan tersebut, dia berusaha untuk mentadbiqnya, untuk merealisasikannya ala akmali wajhin, ya, dengan sisi-sisi yang sempurna. Artinya kita pilih yang paling bagus. Kalau ada yang bagus, ada yang terbagus, maka pilih yang terbagus. Ya, itulah seorang mukmin. Jadi itu muqaddimah yang beliau sebutkan. Insyaallah kita akan masuk kepada sifat yang pertama. As-sifatul ula, sifat yang pertama pada halaman yang kedua. Untuk perhatikan sifat-sifat mereka. As-sakinatu wal waqar wa tawadhu lillahi azza wa jalla wa li'ibadihi. Ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama mereka adalah as-sakinah, tenang, ya, wal waqar, bersahaja, wa tawadhu lillah, dan mereka tawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ibad, dan juga kepada hamba-hamba Allah. Ini sifat yang pertama. Artinya mereka tidak tergesa-gesa, tenang di dalam bersikap, ya, tidak gerusa-gerusu, tidak buru-buru, ya, karena al-ajalah minasyaitan. Sifat ketergesa-gesaan itu adalah
termasuk daripada syaitan. Ini di dalam setiap permasalahan. Ya, ketika kita mendapatkan sebuah berita, maka orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah, dia tidak akan langsung menyampaikan dan menyebarkan berita tersebut. Dia akan memeriksa terlebih dahulu. Dia apa ini? Ya, dia kalau bahasa Acehnya tacet-cet, ya, tacet-cet, paham? Tacet-cet artinya kalau kita dapat makan kan, jangan langsung kita telan, tapi taruh dulu di lidahnya. Ini gimana nih, pedas apa enggak? Oh, kalau pedas enggak cocok dengan perut saya, jangan. Ya, jangan langsung puk. Ketika sampai sengsara masuk rumah sakit nantinya. Ya, padahal makanan itu kadang pedas yang kita tidak cocok. Orang mukmin, dia ketika ada sesuatu dia tenang. Ya, dia perhatikan terlebih dahulu. Ini orang sifatnya orang mukmin, as-sakinah, tenang. Wal waqar, penuh kesahajaan, tidak berusaha busuk. Dan ini di dalam setiap permasalahan. Ya, karena apa yang dikatakan oleh penyair, ya, kam min musta'jil la yudrikal munah. Betapa banyak orang-orang yang tergesa-gesa, yang terburu-buru, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Makanya Rasulullah SAW juga beliau menyebutkan da'watul mar'i mustajabah man lam yasta'jil. Ya, doa seorang muslim, doa seorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Gimana seseorang yang berdoa dikatakan tergesa-gesa tanpa ada ucapan dari dirinya, da'atullah falam yastajibuni. Ya, aku sudah berdoa kepada Allah namun belum dikabulkan. Ucapan ini ucapan tergesa-gesa. Diperhatikan, sering kan? Ketika kita menimpa sebuah musibah datang saudara kita, ya akhi, banyak berdoa kepada Allah. Sudah saya berdoa, belum dikabulkan. Ucapan ini yang menghalangi doa antum dikabulkan. Ya, jadi kalau kita pernah melakukan tersebut, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi kenapa mungkin tidak dikabulkan? Ya itu sudah ucapan, sudah saya berdoa, namun belum dikabulkan. Itu ucapan yang menghalangi doa dikabulkan. Tugas kita berdoa. Adapun yang mengabulkan itu urusan Allah. Allah lebih tahu tentang kebaikan pada diri kita dibandingkan kita. Misalnya kita mau minta kaya, mungkin Allah tidak kabulkan, tidak berikan. Nanti kalau kita kaya mungkin sombong. Bahkan kita lalai daripada mengingatnya sehingga Allah tunda. Allah beri kebaikan tersebut kepada yaumul qiyamah. Terkadang ada juga Allah tidak mengabulkan tersebut, Allah menggantikan, menghindarkan kita dari perkara yang besar, ya, dari kecelakaan yang besar. Itu juga bagian daripada pengkabulan doa. Ya, kan sering. Alhamdulillah saya tidak datang. Kalau tidak saya juga masuk juga ke lubang itu, kan gitu. Sering ada. Itu bagian daripada penghindaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita. Jadi sifat yang pertama mereka adalah as-sakinah wal waqar. Ya. Mereka tenang, penuh bersahaja dan juga tawadhu kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah. Qala Allah azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita sebut ini adalah di dalam surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini perhatikan. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman. Ini kata Allah. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas muka bumi ini penuh dengan ketenangan, ya, penuh dengan sopan santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Apabila ada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, ya, mengajak debat dia mengatakan qalu salama, dia akan mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, ini sifat mereka. Ini sifat mereka. Berbeda dengan kita. Ya, kalau bahasa Aceh, sikluh wakah seribai. Jadi sikluh wakah 10 kali kamu Aceh saya, 10 kali saya balas. Ini bukan sifat ibadur rahman. Ya. Jadi mereka ketika diajak oleh orang-orang yang bodoh, mereka akan mengatakan dengan ucapan-ucapan yang baik. Misalnya ketika mereka ingin diajak debat di dalam permasalahan agama, sementara yang mengajak dia ini dia tidak paham, ya, masih kurang ilmunya, dia tidak pernah berguru ke hadapan para ulama, ya, maka jangan kita katakan dengan ucapan-ucapan yang menyakiti dia. Kamu bukan level saya, guru kamu katakan kemana. Ini ucapannya tidak lembut. Kita tinggal katakan saya minta maaf. Ya, saya lagi sibuk. Insya Allah di lain waktu kita akan berbicara banyak. Ya, artinya kan orang yang mendengar ini kan dia tidak tidak akan menyimpan dendam di hati kita. Namun coba kalau kita ucapkan, kau bukan lawanku, ya, dosenmu kau datangkan kemari, besok dia datang, apa itu sombong, ya, apa kiai apa itu sombong dia. Akhirnya bukan kebaikan yang kita dapat, ya. Namun ketika kita berucap dengan ucapan yang baik, saya mohon maaf, ada keperluan keluarga saya buru-buru misalnya dan lain sebagainya, ya, atau anak saya lagi ada kebutuhan, artinya dia berusaha untuk mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik tanpa kita layani, ya, karena kalau kita layani nanti akan jadi ribet kan. Kita katakan ini dia nggak paham, ya. Dan juga firman Allah di dalam ayat yang lain, fa'arid 'anil jahilin, berpaling kamu dari orang-orang yang bodoh, jangan kita layani. Kemudian beliau menyebutkan min sifat ibadur rahman wa jamilu nu'utihim, dan di antara sifat hamba ar-Rahman wa jamilu nu'utihim, baik perangai ataupun kebiasaan mereka adalah tawadhu'uhum lillahi azza wa jalla wa li'ibadihi, ya, mereka tawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hamba-hamba Allah, ya. Mana yang menunjukkan mereka merendah diri kepada hamba-hamba Allah, yaitu ucapan Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh mengajak debat dengan mereka akan mengatakan ucapan yang baik, ya, artinya dia juga merendah diri tanpa dia menyombongkan diri dengan hamba Allah. Fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqar, maka dia akan berjalan di muka bumi dengan penuh ketenangan, ya, dengan penuh kebersahaja, sama tuma'ninah juga tenang, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa. Wa hadha at-tawadhu' alladhi dhahara 'ala mashihim wa hay'atihim innama huwa thamaratun min thimaril iman wa athar min atharihi, ya. Dan sifat rendah diri ini yang tampak pada mereka, yang muncul pada diri mereka, apakah di dalam berjalannya mereka, dalam keadaan mereka, itu semuanya adalah buah daripada buah keimanan, ya. Wa athar min atharihi, dan itu adalah asal ataupun akibat, ya, ataupun sebab akibat daripada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah bersikap yang demikian, apa yang Allah perintahkan, yamshuna 'alal ardi hauna, kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, maka mereka akan meraih ini, ya, akan meraih daripada buah keimanan tersebut. Qala
Abu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi, berkata Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Rasul. Demikian juga beliau adalah sebagai sepupu Rasul, dan juga beliau adalah sebagai keponakan dari salah satu istri Rasul. Ya, beliau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ya Rabbi, faqihkan Ibnu Abbas ini di dalam permasalahan agama dan ajarkan kepada dia adalah ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Jadi Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quranul Karim. Ini Abdullah bin Abbas. Ya, makanya pernah suatu ketika Umar bin Khattab beliau mengumpulkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu masih belia, masih belasan tahun umurnya, mengumpulkan dengan pembesar-pembesar para sahabat. Ya, maka ada di antara mereka istilahnya anak kecil, apa ini kemarin? Ya, kemudian Umar bin Khattab beliau bertanya kepada mereka, apa tafsir ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Ya, kemudian ada yang mereka mengatakan kita disuruh berbanyak berzikir ini segala macam. Ya, pokoknya semua itu tidak tepat. Kemudian ditanyakanlah kepada Abdullah bin Abbas, apa dari tafsir itu menunjukkan semakin dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru baik. Ya, ini adalah keilmuan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Maka dalam hal ini beliau menyebutkan fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ay bil ta'ati wal 'afaf wat tawadhu. Ya, mereka akan berjalan di muka bumi ini dengan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wal 'afaf, mereka senantiasa menjaga diri mereka. Ya, makanya di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kepada diri barakallahu fikum kita tidak sadar. Ya, kita tidak sadar terjatuh ke dalam kerendahan diri kita. Apalagi masa-masa sekarang ini. Ya, masa sekarang ini subhanallah, kaum muslimin lupa, ya, rela datang berdosa-dosakan hanya ingin mendapatkan duit 50.000. Ya, nggak tahu di sini ada nggak? Lebih banyak. Daerah Jawa saya lihat itu, sambil pompanya begitu. Ya, datang berdosa-dosakan di sini. Ya, kalau bahasa Aceh, dah. Ya, minta-minta. Ini kan merendahkan diri di hadapan manusia yang lain. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah ya Rabbi, aku meminta kepadamu petunjuk. Wal tuqa, ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan. Wal afaf, ya, harga diri. Iffah, ya, kita punya harga diri. Wal ghina, dan kekayaan hati. Ya, kekayaan hati, bukan kekayaan harta. Banyak orang hartanya banyak, namun hatinya tidak kaya, akhirnya dia tidak cukup. Ya, padahal sudah banyak duitnya, tapi masih menjalankan dirinya ini sebagai itu. Ya, padahal duit lebih. Ya, duit sudah berlebih, namun karena hatinya ini tidak cukup. Ya, hatinya ini belum kaya. Ya, makanya kekayaan hati itu adalah yang paling mahal. Orang yang kaya hati, walaupun dia makan sehari cuma sekali, ya, dia akan bersyukur. Dia akan mengatakan aku paling nikmat hidupnya. Ya, beda dengan orang yang menahan diri karena diet, ya, makan sehari sekali, bukan karena nggak punya, ya, takut badannya tambah gemuk. Padahal nggak ada masalah kalau dia beramal.
ya, makan yang banyak, nggak ada masalah, ya, untuk kuat beribadah. Wa min mawahiri tawadhu'ihim wa sakinatihim annahum in wadihu fi tariqihim ba'da ahli as-sabah wal jahli fa innahum yuqatibunahum bi kalamin sadidin salimin min as-sabhi wal jahli. Maka di antara yang nampak dari sifat ketawaduan mereka dan sifat ketenangan mereka ketika mereka dihadapkan di tengah jalan, ya, ketika mereka dihadapkan di suatu keadaan dengan orang-orang yang dungu, ya, ataupun dengan orang-orang yang bodoh, maka mereka akan berbicara, akan berucap dengan ucapan-ucapan sadid, ya, bukan syadid, ya, beda, salah baca beda. Sadid itu ucapan yang lurus, ucapan yang bagus. Kalau syadid ucapan yang keras, ya, ini hati-hati. Jadi bahasa Arab salah baca sedikit salah arti, ya. Maka dengan ucapan-ucapan yang baik, salimin minas sab'i wal jahl, maka dia akan selamat dari kedunguan dan kebodohan, ya. Jadi ketika kita bersikap dengan sikap yang baik, maka orang-orang yang bodoh ini nanti dia akan mengambil sebuah pelajaran. Masya Allah, berarti betul-betul berilmu dia, ya. Padahal aku sudah ngomong begini, bengong gitu, aku pancing dia supaya dia marah, namun dia mengatakan dengan ucapan yang lembut, maka dia akan menjadi pelajaran buat dia, ya. Bahkan tidak akan dia menyimpan menjadikan dendam begitu. Ketika seseorang mampu berucap dengan ucapan yang baik. Wa hadza makna qawlihi, dan ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ay qawlan yaslamuna bihi minal itsmi wal lagh, ya, yaitu dia akan mengucapkan ucapan yang bisa menyelamatkan dia dari dosa, ya, wal lagh, dan dua sifat yang berlebihan, ya. Wahum bihadza qad jama'u li anfusihim as-salamata min asratayn, ya. Maka orang-orang yang seperti ini sungguh dia telah mengumpulkan pada diri mereka, ya, keselamatan min asratain, keselamatan daripada dua ketergelinciran. Yang pertama adalah asratul ghilal, ya, selamat kakinya, dia berjalan dengan lemah lembut, ya, tanpa menyinggol salah kemana, ya. Kemudian yang berikutnya asratul lisan, dia telah menjaga lisannya dari ketergelinciran. Ini dua sifat ini. Maka kata Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walamma kanat al-asratain asratul rijal wa asratul lisan, ja'at ihdahuma qarinatul ukhra fi qoulihi ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, fawasafahum bil istiqamah fi lafdhatihim wa khutuwatihim, ya. Jadi ketika seseorang mampu dia menjaga dari dua ketergelinciran ini, ya, terpelesetnya kakinya, terpelesetnya lisannya, ya, maka di sana akan datang salah satu dari keduanya, ya, dari qarinah, yaitu apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat al-istiqamah fi lafzi di dalam ucapan-ucapan mereka, wa khutuwatihim, dan di dalam langkah-langkah mereka. Fala yuqabiluna al-jahilina was-sufaha bimisli jahlihim wasafahihim, maka janganlah engkau membalas, ya, janganlah engkau membalas orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, was-sufaha, orang-orang yang dungu, ya, semisal dengan apa yang mereka jahilkan, ya. Jadi kalau kita boleh mengutip, ya, ucapan seseorang dulunya, kalau kita digigit oleh anjing gila, jangan kita balas gigit anjing, ya. Saya harus balas ini, ya.
Akhirnya ketika kamu digigit oleh anjing, apa anjingnya yang kita gigit? Kan tidak. Ya, makanya jangan kita membalas orang-orang yang jahil, ya, dengan kejahilan apa yang mereka lakukan. Wa inna ma yu'riduna 'anhum wa yukhatibunahum bi kalamin salim min hadhihi al-afat. Hanya saja hendaklah engkau berpaling dari mereka. Ya, yu'riduna 'anhum, berpaling dari mereka. Wa yukhatibunahum bi kalamin salim min al-afat. Dan hendaklah kamu mengucapkan ucapan yang baik kepada mereka yang kamu selamat daripada sifat-sifat ketergelinciran ini. Fayadfa'una al-isa'ata bil ihsan, maka hendaklah engkau membalas kejelekan dengan kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah. Perhatikan di dalam ayat ini. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah. Itu tidak sama. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hiya ahsan, maka hendaklah kalian membalas kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka apabila di antara kamu dengan dia ada sebuah permusuhan, ya, ketika kita membalas dengan kejelekan, kita balas dengan kebaikan. Apabila memang telah terjadi permusuhan di antara kita, maka akan menjadi ka'annahu waliyyun hamim, ya, itu akan menjadi seolah-olah kamu menjadi teman setia. Padahal kita sudah bermusuhan dengan dia. Namun ketika dia sakiti kita balas dengan kebaikan, ya, seolah-olah itu adalah teman setianya kita. Dan perhatikan, ya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Namun Allah mengatakan, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Dan yang demikian itu tidak ada yang mampu untuk mewujudkan, ya, membalas kejelekan dengan kebaikan. Karena hukumnya membalas kejelekan dengan kejelekan itu hukumnya dibolehkan. Ini hukum asal. Namun tidak boleh berlebihan. Kalau dia pukul kita sekali, kita balas pukul dia sekali. Ini secara hukum asal itu boleh. Namun ketika kita mampu membalas kejelekan dengan kebaikan, itu adalah kebaikan yang tidak ada. Dan itu adalah sebuah nikmat. Maka kata Allah, tidak ada yang mampu melakukan yang demikian kecuali mereka yang memiliki kesabaran. Ya, makanya Rasulullah SAW, ya, beliau ketika beliau disakiti, yang pertama beliau memberi udur, memaafkan. Yang kedua beliau akan mendoakan kebaikan. Ya, beliau doakan kebaikan terhadap orang yang menyakitinya. Contoh penduduk Taif, ya, ketika ditawarkan oleh malaikat kepada beliau untuk diangkatkan gunung, ya, akan ditimpakan kepada penduduk Taif, maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Mudah-mudahan pada ada anak keturunan mereka ada nantinya yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun ada di antara mereka yang lebih. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah memberi udur, kemudian memaafkan, ya, dan juga berdoakan. Ya, mendoakan. Maka tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Dan juga tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali mereka-mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang permasalahan agama ini. Ya, jadi kalau kita tidak tahu ayat,
maka kita praktekkan ayatnya. Ya, namun ketika kita tidak mengetahui, maka kita tidak akan bisa mampu melakukan yang demikian ini. Kemudian beliau menyebutkan, "Fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim tafawutan 'aziman." Dan ketahuilah, ya, yang namanya manusia itu bertingkat-tingkat. Yatafawatuna fi akhlaqihim, ya, bertingkat-tingkat ataupun berbeda-beda di dalam akhlak-akhlak mereka, ya. Demikian juga di dalam pergaulan mereka, tafawutan 'aziman, dengan perbedaan dengan tingkatan yang sangat besar. Wal wajibu 'alal muslim bi husni diyanati, maka wajib bagi setiap muslim untuk memperbagus, ya, membaguskan di dalam penjagaannya, membaguskan agamanya, wa jamilu akhlaqih, dan memperbaiki, ya, dan berakhlak dengan akhlak yang baik, ayat tasifa bima dzakarahu Allah azza wa jalla ala an ibadir rahman fil ayatis sabiqah. Hendaklah dia mensifati apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman di dalam ayat yang telah lalu, yaitu fayuqabilul isa'ata bil ihsan, ya, dia membalas kebaikan, dia membalas kejelekan dengan kebaikan. Wa yatawadha'u li ibadillah, dan juga dia memiliki akhlak merendah diri kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mahma kanat akhlaqihim, lebih-lebih di dalam permasalahan akhlak mereka. Ya, ini di antara sifat. Wa yanbaghi qabla dzalik ay yasta'ina billahi fi umurihi kulliha. Nah, ini yang paling penting. Ya, maka kata beliau di sini, maka hendaklah sebelum itu semua kita lakukan, ya, kita balas kejelekan dengan kebaikan. Kemudian kita berpaling dari orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang jahil, kita berucap dengan ucapan yang baik. Kemudian juga kita berjalan di muka bumi tanpa menyinggung seorang pun, ya. Maka itu semua, ya, sebelum itu semua kita lakukan adalah wajib bagi kita ayyasta'ina billah, untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi umurihi kulliha, di dalam seluruh permasalahan, di dalam seluruh perkara yang kita miliki, ya, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana caranya? Wa ayyad'uhu ayyahdiyahu li ahsanil akhlaq. Hendaknya seseorang senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk baginya untuk dia bisa memperbaiki akhlaknya. Wa an yusarrifa anhu sayyi'at kama sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hendaknya seseorang senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memalingkan darinya sifat-sifat yang jelek, sebagaimana yang telah sabit dari Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, annahu kana yaqulu fi du'a'il iftitah, dan di istiftah, dan di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa iftitah adalah ihdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukilah aku kepada akhlak yang lebih baik, kepada akhlak yang lebih bagus. Perhatikan, siapa yang lebih, ya, yang lebih bagus dan lebih mulia akhlaknya dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Ada? Tidak ada. Bahkan orang-orang kufar, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, sebelum Rasulullah SAW mendakwahkan kepada at-tauhid, ya, mendakwahkan kepada untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh peribadahan, mereka meyakini dan memuliakan Rasulullah SAW. Bahkan mereka menggelar dengan laqab-laqab yang mulia, yaitu al-amin, ya, yang terpercaya, yang amanah, yang tidak pernah berbohong. Ini laqab penamaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau mendakwahkan tauhid.
Maka jangan heran ya ketika Ka'bah waktu itu dibangun kembali dan pada peletakan Hajar Aswad, maka Rasulullah SAW orang yang dipercayakan untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan Rasulullah SAW ya beliau memiliki keputusan yang sangat baik. Ya, beliau panggil kabilah masing-masing ketua kabilah, kemudian beliau letakkan di atas kain ya Hajar Aswad tersebut, dan setiap kepala kabilah mereka memegang di ujung kain. Ya, keputusan yang tidak ada perdebatan. Keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini sebelum Rasulullah mendakwahkan kepada at-tauhid. Ya, namun kita melihat beliau berdoa kepada Allah, ihdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepadaku petunjuk kepada akhlak yang lebih baik. Ini Rasulullah. Ya, la yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang lebih baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan balikkan dariku akhlak yang jelek. La yasrifu sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang jelek itu dariku kecuali Engkau. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ihdini li ahsanil akhlaq. Ya. Kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yurshidu man kharaja min baitihi an yaqul, dan termasuk juga di antara bimbingan daripada Rasulullah SAW apabila seseorang ingin keluar dari rumahnya, ya keluar dari rumahnya, maka hendaklah dia berucap ataupun berdoa, Allahumma a'udzu bika an adilla aw udalla. Ini perhatikan. Ya, jadi seseorang yang ingin keluar dari rumahnya, maka hendaklah dia membaca, selain kita membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata, ini juga kita baca, ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepadamu an adilla aw udalla. Ya, jangan sampai aku keluar dari rumah ini menyesatkan orang ataupun aku yang disesatkan. Aw azilla aw zalla, ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku membuat orang tergelincir, ya terseret, jatuh di jalan dan lain sebagainya. Aw uzalla, jangan sebab aku tergelincirkan oleh orang yang lain. Ya, apalagi kita kendaraan, ya subhanallah, mogok dan lain sebagainya, kadang nggak pakai aturan, ya belok ke kiri tapi lampu senya ke kanan, macam-macam. Ya, maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menzalimi atau sebaliknya aku yang dizalimi. Au ajhala au yujhala alaih. Ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku membodohi orang atau sebaliknya aku yang dibodohi. Ini doa ya yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau sekiranya ya seorang istri mendapati suaminya ketika pulang di rumah, berapa abang beli ini sekian, waduh ini harganya ini 10.000 cuman saya beli 20.000, waduh untuk dibodohi. Ya sering lah. Jangan heran karena kita lupa dengan bimbingan Rasulullah. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain, bodoh kali ya, mampu tipunya dia, bangga kita. Setelah menipu orang lain, bangga juga pulang ke rumah. Istrinya juga mantap kali suamiku. Jago juga dia, ditipunya orang itu.
Subhanallah, bangga. Ya, akhirnya tidak ada keberkahan di dalam hidupnya. Tidak ada keberkahan. Imma dia menipu atau dia ditipu. Imma dia mengolim atau dia dizalimi. Ini semuanya adalah tidak baik. Ya, makanya heran orang bangga jago dia korupsi, tidak ketahuan KPK. Jadi menipu itu sebuah kebanggaan. KPK nggak bisa tangkap dia, nggak tahu. Subhanallah. Ya, inilah akibat jauh dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang jauh dari bimbingan Allah. Baik, sebelum kita melangkah kepada sifat yang kedua, ini ada dua doa yang telah kita lewati. Yang ingin kita menghafal. Ya, satu aja di antara yang kami sudah mewakili. Walaupun nanti yang katakan ini fardu kifayah ya. Ini fardu ini bagi masing-masing antum. Cuman untuk kita melanjutkan cukuplah satu orang. Baik. Siapa yang baca? Allah ihdini li ahsanil akhlaq. La yahdi bi ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifa anni illa ant. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw adalla aw azilla aw uzalla aw adlama aw udlama aw ajhala aw yujhala alayhi. Man minkum? Ma'ahad minkum? Anak kasih waktu 5 menit. 5 menit sebenarnya waktu yang panjang. Ya. Sambil rehat, silakan minum. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita menghafal. Ya, ini doa yang penting, Masya Allah. Ya, maka jangan heran, apa berjenggot, akhlaknya jelek kali dia. Udah berjenggot, pakai lima, tapi akhlaknya jelek kan? Sering kadang kan? Sering. Ya. Tapi kalau kita dibilang kenapa jelek kali akhlaknya, kenapa dia? Masa dia nggak mau berdoa minta di kuburan? Apa kalau berselingkuh itu? Ya. Ini tidak ada bisa ya. Satu boleh. Ihdini li ahsani akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anha illa ant. Kenapa? Merah? Atau ada yang sudah bisa walaupun sedikit? Gak apa-apa. Ustaz Haris mana? Oh, insyaallah. Barakallahu fiik. Allahu syahid, Allahu sallallahu. Man ahad minkum? Abu Adam ya? Namanya Adam. Ya. Yang mana? Yang pendek aja dulu. Ihdini li ahsani akhlaq. Ihdini li ahsanil akhlaq. La yahsinuha la yuhsinu bi
la yahdi li ahsaniha illa anta. Li ahsaniha illa anta. Terus wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Sebenarnya kata-kata itu aja, coba lihat berapa kata-kata ihdini, ya kan, ahsan, akhlak, itu aja kan, isrif, sarafa, sayya, cuma 5 aja itu, berulang-ulang ya kan, hah, ya kan, ihdini li ahsanil akhlak, ya kan, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Kata-kata itu aja kan? Enggak jauh. Terus doa yang kedua, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla. Adilla udalla. Ya. Sirra majhul. Dengan sirra lazim. Aw azilla aw uzalla. Au azlima au ulama au ajhala au yujhala alaihi. Ya kan? Insyaallah. Ya. Pokoknya sebelum keluar dari masjid ini harus bisa ya. Insyaallah. Harus punya semangat. Ya. Jam berapa? Jam 12. Kita lanjut satu lagi ya. Kita lanjut satu lagi. As-sifatus tsaniyah, sifat yang kedua. Muhafazatuhum 'ala shalah la siyama qiyamul lail. Coba. Antara sifat mereka adalah mereka senantiasa menjaga salat-salat mereka. Terlebih salat malam. Ini sifat mereka. Qala azza wa jalla walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka, nah ini kata-kata dan walladzina, dan mereka yabituna li rabbihim, ya, dalam keadaan di malam hari di waktu orang-orang lain tidur, ya, mereka bangkit sujjadan adalah untuk bersujud, wa qiyamah, dan mereka menegakkan salatul lail, berdiri, ya, di salat malam. Perhatikan ini. Wa min sifati ibadir rahman al-zahirah muhafazatihim ala ada'is salat allati hiya a'zamul a'malil badaniyah. Dan di antara sifat dari hamba Allah al-zahirah yang nampak dari mereka adalah mereka senantiasa menjaga, ya, untuk menunaikan sholat. Kenapa? Allati hiya a'zamul a'malil badaniyah. Karena sholat tersebut adalah merupakan seagung-agung amal badan. Ya, ini sholat fardhan wa naflan, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, fardhan wa naflan, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Karena mereka paham, ya, sholat ini adalah merupakan amalan badan yang paling agung, yang paling mulia. Bahkan perintah sholat itu tidak melalui malaikat, namun langsung Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau di Isra Mi'raj. Kalau perintah-perintah yang lain, amalan-amalan yang lain, itu kan semuanya melalui malaikat itu. Adapun sholat ini langsung Allah menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan, ya, bahwa sholat ini adalah merupakan amalan yang mulia. Bahkan seluruh para nabi juga mereka sholat.
Ya, seluruh para nabi mereka sholat. La siyama sholatul lail, ya, lebih-lebih sholat malam. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat lail itu adalah merupakan sunnah muakkad. Sholat yang ditekankan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi fadl muhafazati 'alaiha ahadits 'adidah. Dan telah datang tentang keutamaan menjaga sholat malam tersebut adalah dari hadis-hadis yang sangat banyak. ولهذا جاء التنصيص عليها في الآية السابقة أنها من صفات عباد الرحمن. Maka oleh karenanya datang ayat di atas itu tadi yang mengkhususkan dan menyebutkan ya bahwa sholat malam, orang-orang yang menegakkan sholat malam dan sujud kepada Allah di malam hari itu adalah salah satu daripada tanda-tanda ataupun sifat-sifat ibadah Rahman. Wa mimma warada fi fadli qiyamil lail qoulihi ta'ala, qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari apa-apa yang telah warid tentang keutamaan salat malam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Di dalam ucapan yang lain Rasul berucap, ya, wajib kepada kalian untuk menegakkan salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam tersebut adalah kebiasaan orang-orang yang salih sebelum kalian. Nah, ini kan dalil menunjukkan nabi-nabi orang-orang yang salih sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mereka juga menegakkan salat malam. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa sebaik-baik salat malam adalah salatnya Daud, yaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Beliau tidur di awal malam, kemudian pertengahan malam beliau bangun dan salat malam. Kemudian menjelang subuh beliau tidur. Ya, ini tujuannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang ketika sholat subuh dia tidak mengantuk. Jadi istilahnya sempat istirahat. Setelah sholat menjelang subuh setengah jam atau 1 jam sudah berhenti tidur. Pas azan subuh ya bangunkan, ya kan? Atau kita nanti yang sama keluarga kita bangun di tengah malam sholat, kira-kira ada waktu 40 atau 1 jam lagi kita bangunkan istri kita, ayo bangun sholat malam. Kita tidur istirahat, ya, sehingga ketika subuh insya Allah tidak akan terlewatkan, ya, tidak akan terlewatkan karena ada istri yang membangunkan, ya. Ini kadang istri yang mau bangun, suaminya yang aja udah tidur aja, baik. Ini yang bahaya, ya. Hati-hati. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan surat malam tersebut adalah merupakan jalan kedekatan kepada kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan dia sebagai penghapus daripada kejelekan. Wa manhatun lil itsm, dan dia adalah sebagai penghalang daripada dosa, pencegah daripada dosa. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namun kenapa kadang-kadang orang keluar sholat namun masih juga melakukan kemungkaran? Ini bisa jadi pada sholatnya ada kekurangan. Apakah dari niatnya mungkin yang kurang ikhlas, atau tata cara sholatnya yang tidak mengikuti bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak mendapatkan ya sholatnya tersebut menjadi pencegah dari keburukan ataupun dari kekejian. Wa amma waqtu qiyamil lail fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qama min al-lail kullih. Adapun waktu salat malam, ya, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh
terkadang beliau mendirikan sholat malam semalam suntuk tanpa tidur, yaitu ketika sering di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Itu kumpul Rasulullah, ya. Fakana yusalli fi awalil lail, dan terkadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di awal malam. Ya. Dan di antara wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, aku diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam, agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Artinya setelah sholat isya kita sudah boleh untuk melakukan sholatul lail. Ya, ini berbicara hukum boleh, bukan berbicara hukum keutama waktu utama. Ya. Wa fi awsatil lail, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam di pertengahan malam. Artinya beliau mengawali dengan tidur. Wa fi akhir lail, dan juga terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat malam di akhir malam. Summa istaqarra qiyamuh fi akhir lail inda sahar, ya. Kemudian beliau tetap melakukan salat malam pada akhir lail, ya, sampai datang waktu sahur. Alladzi huwa afdal waqtin li salatil lail, dan sebaik-baik waktu salat malam adalah di waktu yang terakhir, ya, pada sulusul lail, ya.